Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokaya. Saya dari program studi Radis Biologi semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Studi Agama Kontemporer. Baik, langsung saja. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pluralisme agama, apa arti toleransi menurut Anda dan apa batasannya. Pluralisme agama dan toleransi. Pluralisme agama adalah pandangan yang mengakui dan menerima keberagaman agama sebagai kenyataan sosial yang tidak bisa dipungkiri. Pluralisme bukan berarti mencampurkan atau menyamankan agama-agama yang ada, melainkan menghormati adanya perbedaan keyakinan dan memungkinkan semua agama untuk hidup berdampingan dengan damai. Dalam konteks ini, pluralisme agama menekankan bahwa setiap individu berhak untuk memeluk agama yang diyakini tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Penganut pluralisme agama tidak melihat agama lain sebagai ancaman atau sebagai sesuatu yang inferior, melainkan sebagai bagian dari keberagaman umat manusia yang harus dihargai. Pluralisme agama berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengertian antara umat beragama. Toleransi menurut saya adalah kemampuan untuk menghargai, menerima, dan kehidupan berdampingan dengan orang lain, meskipun mereka memiliki perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pandangan hidup, maupun praktik keagamaan. Toleransi bukan berarti kita harus sepenuhnya setuju dengan keyakinan atau perilaku orang lain, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap hak orang lain untuk memiliki pandangan hidup yang berbeda, selama hal tersebut tidak merugikan atau melanggar hak orang lain. Dalam konteks agama, toleransi berarti saling menghormati perbedaan agama tanpa ada upaya untuk memaksakan umat menekankan keyakinan orang lain. Namun, batasan toleransi menurut saya ada pada prinsip saling menghargai dan menghormati kebebasan orang lain. Toleransi tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan atau merendahkan orang lain atas nama agama atau keyakinan tertentu. Misalnya, toleransi tidak bisa diterima jika ada tindakan diskriminasi atau kekerasan terhadap individu atau kelompok lain karena perbedaan agama. Selain itu, toleransi harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan tidak membenarkan perilaku yang melanggar hak asasi manusia, seperti diskriminasi terhadap perempuan, penyiksaan, atau penindasan. Selanjutnya yang kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang feminisme atau kesetaraan gender dan hubungannya dengan Islam. Jelaskan apa sikap Anda mendukung ataukah menolak feminisme atau kesetaraan gender dan hubungannya dengan Islam. Feminisme adalah gerakan sosial dan intelektual yang berjuang untuk kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, politik, dan dalam kehidupan sosial. Feminisme bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan serta memperjuangkan kesetaraan dalam hak sosial, ekonomi, dan politik. Islam sebagai agama yang lengkap mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan gender, meskipun implementasinya dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik seringkali bervariasi. Dalam banyak hal, Islam memberi perempuan hak-hak yang setara dengan laki-laki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk berpendapat, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis diungkapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Tuhan. Namun, dalam banyak praktik, kesetaraan gender dalam Islam
seringkali disalahpahami atau terdistorsi oleh interpretasi budaya dan patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan seringkali menyebabkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam hak waris, hak berpartisipasi, dalam kepemimpinan politik, dan dalam kehidupan keluarga. Saya mendukung gerakan feminisme yang mengedepankan kesetaraan gender dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Islam dalam ajaran dasarnya mengakui hak-hak perempuan, namun dalam konteks sejarah dan budaya, beberapa peran sosial perempuan mungkin masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, saya mendukung kesetaraan gender dalam Islam asalkan tetap menghormati ajaran agama dengan menekankan pada keadilan dan kesetaraan hak di dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, apa pandangan Anda tentang khilafah atau negara Islam? Menurut Anda, apakah khilafah bertentangan dengan Pancasila? Pandangan tentang khilafah atau negara Islam dan hubungannya dengan Pancasila. Khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diharapkan dapat menjadi pemimpin umat Islam dan menjaga nilai-nilai Islam di seluruh dunia. Konsep ini berakar pada tradisi politik awal Islam setelah masa Nabi Muhammad SAW, di mana khalifah bertanggung jawab atas urusan agama dan politik umat Islam. Sistem khilafah berusaha mengintegrasikan aspek agama dan negara dengan tujuan untuk memimpin umat Islam berdasarkan hukum-hukum syariat. Di sisi lain, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip nasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan keberagaman. Pancasila mendorong toleransi antar agama dan suku bangsa, serta menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kemanusiaan dan kebenekaan. Pancasila juga mengedepankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Pandangan saya, khilafah berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Khilafah cenderung bersifat global dengan tujuan untuk menerapkan hukum Islam di seluruh dunia melalui pemerintahan tunggal, sementara Pancasila menekankan pada sistem demokrasi yang berdasarkan pada keberagaman. Pancasila memberi ruang untuk pluralitas agama dan kebebasan beragama, sedangkan sistem khilafah cenderung tidak memperkenankan keberagaman dalam keyakinan serta tidak mendemokratisasi proses pemerintahan dengan partisipasi rakyat secara langsung. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa khilafah tidak sesuai dengan Pancasila karena bertentangan dengan prinsip dasar negara Indonesia yang mengutamakan pluralisme dan demokrasi. Pancasila adalah dasar yang tepat untuk negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam. Selanjutnya, yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang demokrasi dan hubungan dengan Islam. Apa pendapat Anda terkait sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia? Tetap dipertahankan atau diganti dengan agama? Sebutkan alasannya. Demokrasi dan hubungannya dengan Islam. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu, referendum, atau partisipasi dalam berbagai lembaga politik. Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Dalam Islam, meskipun tidak ada sistem demokrasi yang secara eksplisit diatur, prinsip-prinsip musyawarah dan syura dalam Al-Quran dan hadis sangat relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Islam mengajarkan bahwa keputusan dalam urusan umat harus diambil secara bersama-sama dengan melibatkan musyawarah dan konsultasi. Islam juga menekankan keadilan, kesejahteraan umat, dan kebebasan berpendapat yang menjadi dasar dalam demokrasi. Saya berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan musyawarah dan kebebasan berpendapat. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Saya mendukung sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia karena sistem ini memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan serta menghargai keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa. Yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hubungan antara Islam dan HAM dan apa sikap Anda terkait HAM, mendukung atau menolak. Hubungan antara Islam dan HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu karena mereka adalah manusia tanpa memandang ras, agama, atau jenis kelamin. Islam mengakui martabat manusia dan memberikan hak-hak yang harus dihormati, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Islam mengajarkan untuk menghormati hak hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta keadilan sosial. Dalam konteks hak asasi manusia, Islam memandang bahwa setiap individu berhak untuk dihormati dan dilindungi hak-haknya, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam sejarah, banyak ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak individu. Saya mendukung prinsip-prinsip HAM karena hak asasi manusia adalah fondasi bagi pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tentu saja dalam mendukung HAM, kita harus mempertimbangkan juga prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam Islam, seperti melindungi martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, saya mendukung HAM selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Jelaskan apa yang Anda pahami terkait moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama adalah sikap yang menghindari ekstremisme dalam beragama, baik dalam aspek keyakinan maupun praktik keagamaan. Moderasi beragama mengajarkan umat beragama untuk tidak terjebak dalam fanatisme atau radikalisasi yang dapat merusak hubungan antar umat beragama. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan baik dalam hal keyakinan maupun dalam tindakan untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Di Indonesia, moderasi beragama sangat penting karena negara ini memiliki masyarakat yang sangat majemuk dengan berbagai agama, suku, dan budaya. Moderasi beragama membantu menciptakan toleransi antar umat beragama dan mencegah terjadinya konflik antar kelompok yang dapat merusak persatuan. Moderasi beragama di Indonesia berfokus pada penguatan nilai-nilai kebinekaan dan mengedepankan prinsip hidup berdampingan dalam kedamaian. Yang ketujuh, poligami dalam Islam dan sikap terhadap poligami. Poligami dalam Islam diperbolehkan namun dengan syarat tertentu, yaitu keadilan antara istri-istri dan kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab material serta emosional kepada mereka. Poligami tidak boleh menyebabkan ketidakadilan, penyiksaan, atau penderitaan bagi istri-istri yang terlibat. Islam memberi kesempatan kepada pria untuk berpoligami dalam kondisi tertentu, seperti untuk membantu perempuan yang kehilangan suami dalam peperangan atau bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah kepada keluarga.
Namun, praktik poligami harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab. Sikap saya terhadap poligami adalah bahwa meskipun diperbolehkan dalam Islam, saya lebih mendukung praktik monogami karena lebih memungkinkan untuk menciptakan hubungan yang adil dan harmonis antara suami dan istri. Poligami meskipun diperbolehkan seringkali menimbulkan masalah ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga dan dalam banyak kasus bisa menambah beban fisik dan psikologis bagi istri-istri yang terlibat. Oleh karena itu, saya lebih mendukung keluarga dengan sistem monogami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.